Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 27 Oktober 2022 kita berjumpa dalam webinar nasional yang diadakan oleh IKHIMSI Wilayah 6 bekerjasama dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia dan tentunya salam hormat saya untuk dua narasumber sebelumnya, Bapak Profesor Dr. Anwar Hafid, lalu Bapak Dr. Anur Kidam. Juga tak lupa saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Aksi Sulawesi Tenggara, Pak Sukadi Linta, dan beberapa kawan yang tempat saya lihat di sini ada Dr. Basrin Melamba, juga ada Dr. Dina Dayana, dan tentu tak lupa juga menyapa seluruh mahasiswa peserta pada webinar hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya diberitahu oleh panitia untuk menyampaikan materi dalam rangka webinar ini kaitannya dengan urgensi mata pelajaran sejarah di era milenial atau bagi generasi milenial. Ya, kalau kita bicara generasi milenial sebetulnya mereka yang berusia antara 24 sampai 39 tahun. Saya ini sudah lewat setahun, Prof. Hafid, Pak Nur, sudah lewat dari generasi milenial. Karena generasi milenial hanya sampai 39 tahun. Ya, gitu. Nah, artinya apa? Mahasiswa pada umumnya itu adalah masuk dalam kategori generasi milenial. Kalau kita pakai konsep kaum muda di masa pergerakan nasional, ya generasi muda atau kaum muda itu adalah mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Ya tentu ini sebuah konsep yang masih bisa kita diskusikan lebih lanjut. Uh, Izinkan saya untuk men-share screen ya agar paparan saya lebih dapat dibaca secara bersama. Apa sudah kelihatan? Ya, baik. Topik yang saya bawakan sesuai dengan permintaan panitia adalah urgensi mata pelajaran sejarah di era milenial. Nah, kalau bicara urgensi tentulah tadi sudah disampaikan oleh Profesor Anwar Hafid, kemudian Pak Dr. Anur Kidam, betapa pentingnya, betapa urgennya pelajaran sejarah. Kita tidak punya kalimat untuk mengatakan bahwa ini tidak penting. Ya, dalam banyak hal tentu sudah diterangkan oleh dua narasumber sebelumnya. Nah, saya membagi pokok pembicaraan ini pada beberapa bagian. Yang pertama sebagai pengantar, lalu yang kedua adalah tentang sejarah apa dan untuk apa. Ya, kita membicarakan apa sebetulnya dan untuk apa sejarah dibicarakan. Lalu yang ketiga saya akan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana dalam perjalanan sejarah bangsa sejarah digunakan dan disalahgunakan. Gitu ya. Makanya saya menyebutnya dengan penggunaan dan penyalahgunaan sejarah. Lalu juga dalam isu undang-undang dan RUU Sisdiknas ada muatan lokal. Ya, sekilas juga kita ingin lihat bagaimana peluang dan tantangan. Apa yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir tentu adalah catatan akhir. Ibu dan Bapak sekalian, tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, seolah ingin menjawab pertanyaan ini, mengapa kita perlu belajar sejarah? Bukankah masa lalu sudah selesai di sana, dan kita di sini sekarang akan ke sana, ke depan. Kita tidak akan pernah ke belakang. Tapi sekarang itu adalah produk dari masa lalu. Dan apa yang terjadi di masa depan itu sangat bergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Itulah sebabnya sejarah selalu membicarakan 3 dimensi waktu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Kalau
masih ada yang meragukan urgensi sejarah. Saya ingin mau ngajak untuk melihat gambar ini dan merenungkan. Yang pertama, tentu ini semua akan mengenalnya. Ini adalah kaca spion mobil. Kaca spion mobil tidak pernah menghadap ke depan. Dia selalu menghadap ke belakang. Mengapa? Karena keseimbangan gerak mobil itu hanya bisa dicapai kalau pengemudinya sesekali melihat ke belakang lewat kaca spion. Artinya apa? Masa lalu itu penting. Lalu yang kedua, kalau kita lihat pemanah, ya, busur itu tidak pernah ditarik ke depan. Busur itu ditarik ke belakang. Semakin jauh busur ditarik ke belakang, maka semakin jauh pula daya jangkau dari anak busur itu ke depan. Betapa pentingnya kita harus ke belakang. Yang ketiga, profesi seorang dokter. Dokter sehebat apapun tidak mampu berbuat banyak bila tidak mengetahui riwayat pasien. Soal riwayat itu adalah soal sejarah, soal masa lalu. Nah, dari tiga ilustrasi ini jelas bahwa sejarah itu sangat penting. Tapi sebetulnya sejarah tentang apa? Kembali ke tiga gambar yang tadi saya tampilkan. Kalau yang pertama ini adalah peristiwa, sedangkan yang kedua ini adalah jejak. Ya, kita bisa melihat masa lalu lewat jejak itu. Dan yang ketiga itu adalah sejarah sebagai kisah. Dituliskan kembali. Tentang apa sejarah? Saya pikir ini sudah diajarkan di bangku kuliah, di mata kuliah pengantar ilmu sejarah bagi mahasiswa sejarah di semester 1 tentunya. Sejarah perlu kita tempatkan dalam tiga konsep dasar. Pertama, sejarah sebagai peristiwa, event. Sejarah sebagai kisah tentang peristiwa. Dan sejarah adalah ilmu tentang kisah dan peristiwa itu. Nah, diskusi kita tentang sejarah tentu tidak jauh dari tiga dimensi ini. Lalu sejarah membicarakan apa? Membicarakan gempa bumi, membicarakan letusan gunung, dan seterusnya. Ternyata kata Renier, sejarah itu membicarakan tentang pengalaman umat manusia. Tidak lebih dari itu. Jadi kalau ada membicarakan tentang dinosaurus, kemudian apa macam-macam di luar manusia, nah itu bukan masuk dalam kajian sejarah. Kecuali bila fenomena alam itu dikaitkan dengan kehidupan manusia. Baru dia akan menjadi bidang kajian sejarah. Dan untuk itu menjadi tugas atau tanggung jawab bagi guru dan juga dosen sejarah adalah apa yang disampaikan oleh Collingwood, seorang filsuf Inggris, bahwa tugas seorang sejarawan, guru dan dosen itu adalah bagaimana menampilkan kembali masa lalu, reenactment of the past experience. Bagaimana pengalaman masa lalu itu ditampilkan kembali. Itulah tugas sejarawan. Nah, kalau kita ingin mengungkap masa lalu, maka sudah barang tentu kita harus berani memilih bagian mana dari masa lampau yang ingin ditampilkan. Karena kita tidak akan pernah mampu dengan kemampuan bahasa, teori, dan metodologi untuk menampilkan masa lalu itu secara utuh. Maka masa lalu yang ingin kita tampilkan itu harus dipanggil, harus dipilih. Dengan apa? Bertanya. Oleh karena itu, kalau saya menyitir pendapat Taufik Abdullah dan Lato Zuhdi, sejarah itu bermula dari pertanyaan. Bila sejarah dipandang sebagai sebuah kisah, sebagai hasil rekonstruksi sejarawan terhadap apa yang pernah terjadi. Jadi kalau kita harus memilih berdasarkan kepentingan kita dari masa lalu yang ingin kita kisahkan itu, maka sebetulnya sejarah itu tidak hanya membicarakan tentang apa yang pernah terjadi, tetapi juga sudah barang tentu ada harapan. What for? Untuk apa saya harus memilih bagian masa lalu itu untuk saya tampilkan sekarang? Pada sisi ini sejarah menjadi sesuatu yang subjektif, ya. Yang objektif tentu adalah peristiwanya. Ketika peristiwa dikisahkan kembali oleh subjek, maka sudah barang tentu kisah itu bersifat subjektif. Tetapi subjektivitas harus dapat diatasi dengan kaidah teori dan metodologi dalam sejarah. Mengapa sejarah penting? Kalau adik-adik mahasiswa sempat membuka buku ini, karya Samuel Berpikir Historis, dan buku ini sangat bagus.
Dia mengatakan bahwa sejarah itu punya potensi untuk menjadikan kita manusia yang berperi kemanusiaan. Mengapa? Karena dalam sejarah, kalau boleh saya minjam kata Ibnu Khaldun, sejarah itu mengajarkan kepada kita tentang cara kehidupan umat terdahulu, tentang tumbuh kembangnya satu peradaban, hancurnya satu peradaban. Dari sejarah lah kita bisa mengetahui semua, kita bisa mengambil hikmah dari proses itu. Itu kata Ibnu Khaldun. Dan Stammenberg melanjutkan bahwa sejarah itu dapat mengajarkan pada kita budi pekerti, sikap yang rendah hati, ya. Ya tentu ini pada akhirnya kita kemudian mengenal satu ungkapan yang sangat monumental, yaitu Historia Magistra Vitae. Ya, sejarah itu adalah guru kehidupan. Lalu bila kita membaca buku yang sangat bagus ini, karya A.R. Rose, Use of History, yang sudah diterjemahkan oleh komunitas Bambu, Apa Guna Sejarah, dia mengatakan bahwa sejarah itu menawarkan bekal pengalaman yang tiada habis. Jadi mereka yang selalu belajar sejarah itu tidak akan pernah terjebak oleh situasi hidup. Karena dalam hidup ini seringkali ada semacam perulangan pengalaman atau kisah atau peristiwa. Dengan belajar sejarah, kita sebetulnya punya banyak depot pengetahuan untuk bisa menghadapi setiap persoalan hidup yang kita alami. Dan pada sisi inilah sejarah itu, kata Rose, memberikan bekal pengalaman yang tiada habisnya. Ini luar biasa sekali. Dan tentu sejarah, kata Rose, itu bisa memperkaya dan melengkapi penghargaan kita terhadap dunia yang sedang kita lihat sekarang. Ya, tidak ada realitas hari ini tanpa proses dari masa lalu. Nah, itu sedikit berkonsep ya. Kini tiba saatnya saya ingin memberikan informasi atau sebagai pengantar diskusi tentunya, bagaimana orang menggunakan dan menyalahgunakan sejarah dalam sejarah perjuangan bangsa kita. Tadi Profesor Hafid juga sudah sempat menyinggung tentang peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1998. Ada hal yang kadang orang lupakan ketika tiba pada tanggal 28 Oktober. Kita selalu tertuju kepada bait Sumpah Pemuda, ya, yang sudah seringkali kita lafalkan. Tetapi orang mungkin melupakan bahwa sebetulnya di dalam keputusan Kongres Kerapatan Besar Pemuda tahun 28 itu ada dua hal. Yang pertama sendiri adalah Sumpah Pemudanya, dan yang kedua adalah dasar persatuan. Kalau kita baca lengkap putusan Kongres itu dikatakan di paragraf sesudah isi 3 bait Sumpah Pemuda bahwa menggelorakan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuan. Apa yang menjadi dasar persatuan yang diikrarkan oleh pemuda itu? Pertama adalah kemauan, yang kedua adalah sejarah, yang ketiga bahasa, yang keempat hukum adat, dan berikutnya adalah pendidikan dan panduan. Nah, saya menggarisbawahi sejarah. Jadi sejarah itu menjadi dasar persatuan. Oleh pembicara sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa kita ini sebetulnya bersatu sebagai sebuah bangsa yang disebut Indonesia oleh karena sejarah. Entah sejarah di masa kerajaan-kerajaan besar di masa lalu seperti Sriwijaya, Majapahit, dan yang lain, ataupun oleh sejarah di masa kolonial, Belanda, Inggris, Prancis, Jepang, dan yang lain yang pernah berkuasa di Indonesia. Jadi sejarah itu sangat penting sebagai dasar persatuan. Maka mengabaikan sejarah itu sebetulnya sama dengan mengabaikan substansi lahirnya persatuan. Persatuan sekali lagi lahir di atas kesadaran sejarah, dan itu ditunjukkan oleh para pemuda di tahun 28, atau kalau boleh kita mundur 3 tahun sebelumnya, oleh para pemuda yang terhimpun di dalam Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda. Di tahun 1925 mereka telah merumuskan tentang dasar-dasar kebangsaan. Antara lain adalah kemerdekaan Indonesia dan persatuan Indonesia. Itu sudah dinyatakan di tahun 25. Tapi sayang sekali kita terlalu terlena dengan Sumpah Pemuda dan mengabaikan apa yang terjadi di Belanda tahun 25, apa yang disebut dengan Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia. Nah, mari kita lihat bagaimana sejarah digunakan oleh tokoh-tokoh bangsa dan tokoh di masa lalu. Yang pertama, kita melihat
eh, Hatta dan Syahril. Ini dua tokoh yang besar ya dari Sumatera. Ya. Kalau kita membaca kisah Hatta ini menarik sekali dan juga Syahril. Ketika dua tokoh ini diasingkan oleh Belanda ke Bokendikbud Papua di tahun 1935 sampai 36. Yang menarik dari dua tokoh ini adalah Hatta. Hatta itu ke sana membawa 15 peti buku yang dibawanya dari Belanda ketika dia sekolah di Belanda. Jadi dia pulang ke Indonesia dan ketika diasingkan, dia hanya membawa 15 buku, 15 peti buku. Kata Hatta, dengan buku saya bisa menghabiskan waktu dan berguna. Jadi artinya apa? Ini para pemuda di zaman itu memandang betapa pentingnya buku dan tentu adalah sejarah di dalam apa yang dilakukan oleh Hatta dan Syahrir ketika mereka berada di Bovendigul. Ternyata Hatta tidak berhenti untuk mendidik bangsa ini, mendidik anak-anak bangsa saat itu yang berjuang untuk kemerdekaannya dengan jalan pendidikan. Pendidikan begitu penting. Untuk mencapai maksud itu, maka Hatta lalu menyelenggarakan sistem sekolah kecil atau pendidikan terbatas di rumahnya. Oleh Belanda pada masa itu disebut dengan wilde school atau sekolah liar, ya, karena sekolah tanpa pengetahuan dan tanpa izin pemerintah. Yang jumlahnya itu 3 orang, 3 orang dalam satu kegiatan pembelajaran. Yang menarik dari proses ini adalah Hatta mengajarkan 3 pelajaran penting. Yang pertama adalah filsafat, agar mengajak para pemuda yang diasingkan itu bisa berpikir logis. Lalu mengajarkan ekonomi, agar mereka menyadari betapa kayanya bangsa ini. Dan mengajarkan sosiologi, agar menyadari betapa pentingnya interaksi untuk membangun sebuah bangsa. Tidak mungkin bangsa terwujud tanpa interaksi. Itu diajarkan di dalam sosiologi. Lain halnya dengan Syahril. Ya, Syahril mengajarkan eh, apa 3 atau 4 mata pelajaran penting. Yang pertama bahasa Inggris kepada para tahanan itu, lalu sosiologi seperti juga Hatta, dan Syahril mengajarkan sejarah, gitu ya, dan juga hukum. Nah, ini satu petunjuk bahwa betapa pentingnya sejarah di dalam perjalanan sejarah tokoh-tokoh pendiri bangsa. Nanti sebentar kita akan lihat bagaimana Syahril menggunakan sejarah sebagai alat diplomasi di PBB tahun 1947. Ya, selanjutnya. Kalau kita membicarakan sejarah Indonesia Timur, tentu kita akan mengenal tokoh ini, Najamuddin Deng Malewa, yang pernah menjadi Perdana Menteri negara Indonesia Timur. Udahlah, itu sudah banyak sering dibicarakan. Tetapi orang melupakan bahwa Najamuddin Deng Malewa itu adalah seorang sosok intelektual yang pernah dengan apik memanfaatkan sejarah sebagai landasan kesadaran, mendirikan organisasi pelayaran rakyat atau pelayaran pertahu pertama dalam sejarah Indonesia di Surabaya. Nah, menariknya organisasi yang didirikan itu bernama Rukun Pelayaran Indonesia atau Rupelin, beranggotakan banyak pelaut-pelaut dari Sulawesi terutama, ya. Ada orang Buton, ada orang Bugis, ada orang Makassar, ada orang Mandar, ya, dan juga sedikit orang Madura. Kebanyakan dari Sulawesi. Ketika Najamuddin ingin membentuk organisasi pelayaran bagi rakyat yang pertama dalam sejarah Indonesia itu, dia dengan sangat apik memanfaatkan data dan kesadaran sejarah. Kalau Anda membaca buku pernyataan atau laporan pertanggungjawaban Najamuddin sebagai ketua Rukun Pelayaran ini atau Rupelin, dia jelas mengatakan bahwa Rupelin itu dibentuk atas dasar sejarah. Pertama, kebesaran maritim dari Sriwijaya, Majapahit, Aceh, dan Makassar. Dengan itu, dia katakan kita adalah bangsa besar dan kebesaran kita itu karena kemampuan kita memanfaatkan lautan. Lalu Najamuddin juga mengatakan bahwa kita harus bisa melawan rezim kolonial karena mereka sejak awal abad 20 telah mendominasi pelayaran dan perdagangan lewat kapal mereka KPM. Nah, dengan 2 acuan historis inilah Najamuddin Malewa membentuk Rukun Pelayaran Indonesia yang merupakan organisasi pelayaran perahu pertama dalam sejarah Indonesia. Najamuddin menggunakan sejarah untuk membentuk organisasi pelayaran. Yang paling hebat menurut saya adalah Mr. Muhammad Yamin. Yamin ini sangat piawai, orang Sumatera Barat yang dalam hidupnya selalu menggunakan sejarah.
ya, di dalam berbagai kepentingannya, kepentingan bangsa. Tentunya. Begini, sekilas tentang Yamin. Yamin itu adalah orang Minangkabau yang sangat Jawa. Ini orang Minangkabau, tetapi separuh hidupnya itu dicurahkan untuk mengkaji dan membesarkan pengetahuan tentang Jawa. Apa buktinya? Ketika sidang BPUPKI di tanggal 31 Mei 1945, orang berdiskusi tentang wilayah negara, Yamin dengan lantang mengatakan bahwa Indonesia yang akan kita bentuk itu harus atau sedianya merujuk pada pengalaman Majapahit, satu kerajaan besar yang pernah ada di Jawa. Dasarnya apa? Karena kerajaan itu punya wilayah yang sangat luas, sebagaimana termaktub di dalam Kitab Negara Kertagama 1365. Yamin mengusulkan itu. Dan karena ketertarikan Yamin pada Jawa, khususnya Majapahit, tidak tanggung-tanggung. Yamin menulis 4 jilid buku tentang tata negara Majapahit. Ini orang Minangkabau yang sangat Jawa. Ya. Tapi baiklah, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa semua untuk melihat pidato Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei. Kurang lebih seperti ini. Bahwa kitab negara Kertagama yang sampai kepada kita ialah suatu intan berkilau-kilauan dalam perpustakaan kita. Dan berasal dari kerajaan Indonesia II, yang dimaksud adalah Majapahit. Ketika matahari kebesaran tumpah darah kita sedang memuncak. Saya sangat terharu akan isi dan ikatan bahasanya, kata Yamin. Walaupun syair itu bukanlah untuk menusuk perasaan, melainkan suatu dokumen sejarah. Jadi negara Kertagama kan suatu dokumen sejarah yang menurut pendapat dia suatu welingan testamen politik Gajah Mada yang menentukan apakah yang dinamai Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Jadi Yamin begitu kagum pada Gajah Mada yang sudah merumuskan apa yang dia bayangkan ke depan sebagai Nusantara. Dalam bahasa Yamin itulah Indonesia. Kira-kira begitu. Nah, lebih lanjut Yamin menyampaikan dalam pidato itu tanggal 31 Mei. Inilah tanah air Nusantara yang terhampar atas daerah yang 8. Jadi negara Kertagama itu membagi wilayah Nusantara dalam 8 bagian. Pertama seluruh Jawa, seluruh Sumatera, kemudian Kalimantan, Semenanjung Malaka, Sunda Kecil, Celebes, Maluku, dan Papua, khususnya Irian Barat. 8 wilayah ini akan menjadi Indonesia. Gajah Mada, kata Yamin, dan juga Prapanca sebagai penulis negara Kertagama, seolah-olah ingin mengatakan kepada kita, ini kata Yamin ya, inilah batasan daerah tumpah darah Nusantara. Dan kita dalam abad 20 berkata pula kepada negara ketiga. Negara ketiga yang dimaksud adalah Indonesia yang baru yang akan diproklamirkan. Inilah daerah negara persatuan Indonesia. Seperti yang kami terima sebagai pusaka dari negara kedua, yakni Majapahit. Jadi Yamin itu sudah memanfaatkan sejarah kebesaran bangsa kita di masa lalu, wabil khusus Majapahit, sebagai dasar untuk membentuk negara Indonesia yang didiskusikan dalam sidang BPUPKI tanggal 30. Ini satu contoh bagaimana seorang tokoh pendiri bangsa menggunakan sejarah sebagai dasar ketatanegaraan dari sebuah negara yang akan merdeka. Nah, lain halnya dengan tokoh ini. Tentu teman-teman semua tahu Van Mook, ya, yang pernah menjadi gubernur jenderal, yang menjadi arsitektur negara Indonesia Timur di tahun 46 pada konferensi Malino dan Denpasar tahun 46 dan 7. Saya pernah membaca pidato Van Mook ya, di Perpustakaan Nasional, dan saya sangat tertarik ya, terutama karena kemampuan Van Mook memanfaatkan sejarah sebagai kerangka politik yang ingin dia wujudkan. Dalam konferensi di Malino tahun 46, Van Mook berpidato di hadapan raja-raja di Sulawesi, ya, bahwa Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan itu adalah sebuah wilayah yang punya kebesaran di masa lalu dan kerajaan-kerajaan lokal. Lalu dia juga mengatakan bahwa eksistensi dari masa lampau itu sangat ditentukan oleh keberadaan raja dan para pewarisnya sampai sekarang. Dan dengan dasar itu, kata dia, kebesaran itu akan hilang kalau tidak kita pertahankan. Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Hatta di tahun 45 itu akan dalam tanda kutip menghilangkan status dan peran eksistensi dari raja-raja itu. Maka kata Van Mook, gila,
Anda, para raja yang hadir pada saat itu, tidak ingin kehilangan identitas, tidak ingin kehilangan otoritas politik. Ayo kita dirikan sebuah negara di luar negara yang diproklamirkan oleh Bung Karno. Dengan dasar itulah kemudian Van Nuuk mendirikan negara Indonesia Timur dalam bentang waktu 46 sampai dengan tahun 50. Pada konteks ini, Van Nuuk menunjukkan pada kita bagaimana sejarah digunakan. Meskipun cara yang ditempuh oleh Van Nuuk ini, kalau kita lihat dari perspektif sejarah Indonesia, adalah satu bentuk penyalahgunaan sejarah untuk kepentingan kolonial. Ya tentunya kalau dilihat dari sisi Belanda, ini sangat bermanfaat. Nah, seperti tadi yang saya katakan di bagian depan, Sultan Syahrir ya, itu adalah tokoh yang sangat dikenal di masa revolusi, terutama dalam rangka untuk memperjuangkan bangsa Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Syahrir berpidato di PBB ketika Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dengan berbagai alasan. Syahrir tampil di PBB dan berpidato dalam waktu kurang lebih 2 jam. Ini pidato yang paling bagus dan mengharukan anggota PBB. Untuk mengkanter argumentasi diplomat Belanda di PBB bahwa Indonesia belum ada, ya kan, atau yang diproklamirkan tahun 45 itu adalah tidak dapat dipandang sebagai sebuah negara, dan itu baru dan belum bisa berdiri sebagai sebuah negara yang berdikari, mandiri, maka Syahrir membantah itu dengan mengatakan rujukannya pada sejarah bahwa Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno tahun 45 itu embrionya sudah ada berabad-abad sebelumnya. Dihitung sejak zaman Sriwijaya di abad ke-7 sampai dengan Majapahit di abad 14 dan seterusnya. Jadi Indonesia, kata Syahrir, itu bukan negara yang baru. Embrionya sudah sejak lama, sejak zaman Sriwijaya. Jadi saya menyebut apa yang dilakukan oleh Syahrir ini sebagai diplomasi sejarah. Bagaimana sejarah digunakan sebagai alat diplomasi. Teman-teman semua, apa hasilnya dari diplomasi sejarah yang dilakukan oleh Syahrir di Dewan Keamanan PBB pada masa itu? Ketika Belanda mengadakan agresi militer Belanda kedua, maka mayoritas anggota PBB mendukung Indonesia. Bahkan Amerika Serikat sendiri mengancam Belanda untuk memutus bantuan Marshall Plan-nya untuk masa fiskal 1950 sampai 1951. Ini sekali lagi salah satu efek dari diplomasi sejarah yang dilakukan oleh Syahrir. Lalu kalau kita ke sini di era yang sudah revolusi, di masa Orde Baru, tadi juga sudah disampaikan oleh Profesor Hafid, kita akan mengenal sosok ini, Nugroho Noto Susanto. Ini adalah tokoh militer yang kemudian menjadi dosen di Universitas Indonesia, dosen sejarah, guru besar sejarah, pernah menjadi rektor UI, lalu kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apa yang penting dari atau sumbangsi yang diberikan oleh Nugroho Noto Susanto? Yang pertama adalah, tadi sudah disinggung juga oleh dua pemateri sebelumnya, bahwa di masa inilah lahir GBHN, Garis Besar Haluan Negara, di tahun 1983, dan di situ kemudian mencantumkan satu mata pelajaran yang sangat penting dan saya pikir sangat bagus dan perlu dihidupkan jika perlu. Sekarang adalah pendidikan sejarah perjuangan bangsa dalam kurikulum 1984. Saya sendiri sempat belajar PSDB ketika di SD dan SMP saat itu ya. Nah, ini menarik sekali. Nah, soal ini tentu tadi Profesor Hawid sudah bercerita banyak pengalamannya ketika belajar dan mengajarkan mata pelajaran PSBB. Nah, ini contoh-contoh buku, Bu, dan teman-teman semua. Buku PSBB yang pernah beredar di masa itu. Jadi luar biasa. Sejak SD orang sudah belajar PSBB, sejarah perjuangan bangsa. Mengapa? Karena bagi pemerintah saat itu, dalam hal ini adalah Orde Baru, memandang bahwa keutuhan negara itu sangat penting diperkuat lewat sejarah. Maka seluruh anak bangsa ini harus punya pengetahuan yang bagus tentang bagaimana bangsa ini didirikan, bagaimana sejarah perjuangan bangsa ini. Itulah sebabnya mata pelajaran PSBB itu kemudian wajib dipelajari mulai dari SD sampai perguruan tinggi, ya, sampai di universitas. Lalu jangan juga kita lupakan jasa di masa Orde Baru pula, atau dengan mengambil sosok Nugroho Susanto di tahun 19
75, sorry, ini bukan 75 sebetulnya. Um, uh, Nanti mohon maaf, saya nanti akan cek kembali ini ya. Buku Sejarah Nasional Indonesia ya, yang pernah terbit dan ini dimanfaatkan, disebar di banyak sekolah-sekolah. Saya pikir hampir semua sekolah dan perguruan tinggi pernah mendapatkan buku Sejarah Nasional Indonesia ini. Nah, sekali lagi, ini seolah menyambung dengan apa yang dilakukan dalam rangka penyebaran semangat kebangsaan lewat mata pelajaran sejarah. Ini sangat penting sekali. Nah, eh, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali. Nah, ini juga tadi sudah sempat disinggung oleh panitia, oleh Pak Sukadi Linta ya di awal sambutan beliau soal undang-undang ya. Kita lihat bagaimana sebetulnya posisi mata pelajaran sejarah setidaknya dalam 2 undang-undang dan 1 RUU Sisdiknas. Yang pertama tahun 1989. Di dalam undang-undang ini nomor 2 jelas di sana ada mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum. Jadi ini satu tonggak yang sangat penting. Dan ini kalau lihat masanya adalah masa Orde Baru. Tapi bagaimana dengan undang-undang di era reformasi? Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tidak ada sejarah. Yang ada hanyalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Di dalamnya diajarkan sejarah. Bagaimana dengan RUU Sisdiknas yang sempat menjadi bahan perbincangan yang hangat beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai sekarang? Juga tidak ada sejarah. Yang ada adalah IPS. Sejarah masuk atau diajarkan di dalam mata pelajaran IPS. Nah, itu soal bagaimana mata pelajaran sejarah dalam Undang-Undang Sisdiknas dan RUU. Ada dimensi lain, ada informasi lain yang sebetulnya menurut saya sangat penting untuk kita cermati dari undang-undang itu, terutama Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 dan RUU itu, yaitu soal muatan lokal. Ya. Muatan lokal itu sangat penting. Dan disinilah sejarah menjadi sangat penting. Karena muatan lokal itu pada akhirnya yang akan diajarkan juga adalah tentang sejarah dan budaya. Tapi bagaimana muatan lokal diajarkan? Ya, saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu ketika saya melakukan perjalanan penelitian di Kabupaten Wakatobi, terutama di Pulau Binongko. Saya masuk di satu sekolah di Desa Wali dan mengecek kepada pelajaran siswa saat itu dengan gurunya. Kebetulan hari itu adalah mata pelajaran muatan lokal. Saya tanya, apa si muatan lokal yang diajarkan? Dengan spontan muridnya bertanya, bahasa Inggris. Waduh, saya jadi heran. Ya, terkejut. Kok muatan lokal bahasa Inggris? Andaikan bahasanya adalah bahasa Buton atau bahasa Wakatobi, ya itu masih unsur muatan lokal. Tapi muatan lokalnya bahasa Inggris. Ya menurut saya itu bukan muatan lokal, tapi muatan global, muatan bahasa internasional. Dan itu sekali lagi salah kaprah. Nah, kita tidak boleh membiarkan ini terus terjadi. Dan karena itu, maka muatan lokal itu menjadi sangat penting. Tetapi ada satu dilema yang akan kita hadapi ketika muatan lokal atau sejarah lokal itu dikedepankan. Akan lahir apa yang kita kenal dengan primordialisme atau semangat kedaerahan yang berlebihan. Bila pengajaran sejarah dengan konten lokal itu diperkuat sedemikian rupa sehingga membangkitkan kesadaran primordial. Lalu, kalau memang begitu, apakah kita melupakan saja sejarah lokal? Saya pikir juga tidak. Karena sejarah lokal itu bagian dari sejarah nasional. Tidak mungkin kita bisa menghasilkan sejarah nasional tanpa sejarah lokal. Maka kita harus mampu menempatkan sejarah lokal dan sejarah nasional sebagai sesuatu yang saling melengkapi atau bersifat komplementer. Nah, di muatan lokal tentu tadi sudah di undang-undang tentu sudah disebutkan ya, baik di undang-undang tahun 2003 maupun RUU Sisdiknas, jelas di sana mencantumkan muatan lokal. Jadi ini menjadi salah satu tantangan bagi kita. Kita mau mengisi apa dengan muatan lokal itu? Ternyata berdasarkan pengalaman kita juga diperhadapkan dengan dilema ketika mengajarkan muatan lokal. Ya, satu di antaranya, kalau boleh saya meminjam konsep yang diperkenalkan oleh Profesor Santo Zudi, ya pola sekutu dan seteru di dalam hubungan raja dan kerajaan di Nusantara. Gini, ini juga menarik dan penuh dengan dilematis ketika kita mengajarkan tentang tokoh ini, Sultan Hasanuddin dan Arum Palaka. Kalau kita berada di tanah Makassar, Sultan Hasanuddin itu luar biasa, orang mengagung-agungkannya tiada duanya. Tetapi kalau berada di negeri Bugis, di tanah Bugis, wah Hasanuddin itu dipandang tidak heroik seperti tokoh mereka Arum Palaka.
Atau ketika membawa Sultan Hasanuddin ke Buton, orang Buton tidak senang dengan Sultan Hasanuddin. Mereka lebih senang dengan Arum Palaka. Nah, ini konten muatan lokal yang berpotensi menimbulkan dinamika, menimbulkan diskusi yang berkepanjangan. Ya, apalagi Arum Palaka ya, saat itu bekerja sama dengan Belanda. Nah, itu membuat diskusi kemudian mengatakan bahwa ya Arum Palaka nggak bisa jadi pahlawan nasional karena dalam sejarah hidupnya pernah bekerja sama dengan Belanda. Pasalnya untuk menjadi pahlawan nasional, seorang tokoh selama hayatnya tidak pernah bekerja sama dengan kolonial atau Belanda. Arum Palaka pernah bekerja sama dan karena itu tidak pernah bisa menjadi pahlawan nasional. Sekali lagi, soal pahlawan nasional itu soal politik, bukan soal historis. Nah, lalu ketika belajar tentang Buton, ya Buton pernah bersekutu dengan VOC Belanda, gitu ya. Nah, kalau ini diajarkan, gimana nih ceritanya orang Buton punya nasionalisme atau enggak? Nah, bahkan seringkali juga terdengar suara-suara kecil di sana di Buton bahwa Buton itu nggak pernah dijajah oleh Belanda. Ya, saya nggak tahu apa itu memang benar ya. Pada kenyataannya pernah dijajah sebetulnya. Nah, selain muatan lokal yang mengandung dilema atau potensi lahirnya primordialisme, sebetulnya juga muatan lokal ada banyak yang bisa menimbulkan semangat cinta pada tanah air atau nasionalisme. Lewat apa? Pahlawan nasional. Kita punya banyak pahlawan nasional. Terus selatan tadi ada Sultan Hasanuddin. Bila diajarkan dalam konteks kebangsaan, itu sangat penting. Tetapi jangan kemudian dipertentangkan dengan Arum Palaka yang bekerja sama dengan Belanda. Ceritanya akan menjadi lain bila itu berada di negeri pendukung kebudayaan atau orang-orang Bugis. Ya. Tadi juga saya katakan bahwa Buton pernah bekerja sama dengan Belanda. Iya benar, tetapi itu bukan berarti bahwa seluruh rangkaian sejarah Buton adalah sejarah yang pernah bekerja sama dengan Belanda. Ya, apa buktinya bahwa Buton pernah tidak bekerja sama dengan Belanda atau pernah melawan Belanda? Buton punya sultan namanya Sultan Himayatuddin Oputayeko yang di tahun 2019 dikukuhkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah. Itu artinya apa? Bahwa Buton pernah bekerja sama, tetapi juga pernah melawan Belanda, gitu ya. Nah ini jangan sampai kita abaikan itu. Hal-hal macam ini sepele, tetapi berdampak pada semangat kebangsaan anak bangsa. Gitu. Lalu di Maluku Utara ada Sultan Babula, juga ada Sultan Nuku di Sulawesi Barat, Mandar ada Andi Depu, ya ini tokoh perempuan yang menjadi pahlawan nasional. Nah, sebetulnya kaitannya dengan muatan lokal, saya dan mendukung apa yang sedang digiatkan oleh pemerintah sekarang ingin memajukan jalur rempah sebagai warisan dunia. Dan jalur rempah itu muatan lokal. Ya. Mengapa jalur rempah penting diajarkan? Pertama, karena jalur rempah itu dalam sejarah Indonesia merupakan jalur perdagangan komoditas, terutama rempah-rempah, cengkeh, pala, dan lada, dan juga komoditas lain. Dan komoditas rempah ini telah merajuk dan merubah sejarah dunia. Jadi ini muatan lokal yang berdampak lokal dan global. Nah, dalam sisi ini, Indonesia punya kontribusi penting bagi gerak sejarah global. Jadi muatan lokal yang berdampak global. Nah, yang ini yang penting gitu kan. Jangan muatan lokal yang berdampak primordialisme. Ya, tentu itu penting, tapi harus diajarkan dalam konteks dan koridor yang sesuai, yang tepat. Mengapa jalur rempah? Karena jalur rempah itu menjadi jalur persebaran agama-agama besar di dunia. Di Indonesia misalnya kita mengenal agama Islam, agama Kristen, agama Hindu-Buddha, ya itu masuk lewat jalur rempah, ya. Jadi jalur rempah sangat penting dan jalur rempah juga menjadi tempat persilangan kebudayaan, gitu ya. Dan yang seringkali banyak dibesar-besarkan dalam pengajaran sejarah, ya, itu adalah jalur rempah menjadi jalur kolonialisme dan imperialisme. Jadi ini selalu yang dibesar-besarkan. Padahal ada tiga hal pertama yang tadi saya sebutkan yang juga tidak kalah pentingnya dengan aspek yang keempat ini. Nah, pada akhirnya sekali lagi jalur rempah melahirkan dinamika sejarah lokal dan global. Itu sebagai gambaran bagaimana sejarah dimanfaatkan teman-teman semuanya. Pada akhirnya saya ingin membuat 3 catatan penting. Yang pertama, bahwa kesadaran sejarah itu sangat penting ya bagi perjalanan sejarah bangsa kita. Perlu ada komitmen pemerintah dalam merawat semangat persatuan berdasarkan sejarah. Seperti halnya keputusan Kongres Pemuda di tahun 28. Dan kita juga tidak harus dan sedianya menggunakan pendekatan kontekstual dalam pengajaran sejarah. Saya kira itu Bapak dan Ibu semuanya sebagai pengantar dari saya. Semoga habis bermanfaat.
Dan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.